Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik yang berbahagia, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan seterusnya nikmat-nikmat yang lainnya. Tentunya banyak sekali yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkumpulnya kita di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari guna menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir ini atau mungkin sudah pernah terjadi di masa-masa yang lalu di negeri kita, yang mana negeri kita merupakan mayoritas Islam terbesar. Tetapi sesuatu yang miris, kok bisa permasalahan yang menjadi sangat mendasar di dalam agama kita ternyata seakan tidak dipahami dengan baik. Dan ada mungkin oknum atau apa yang sikapnya itu sangat kontradiktif dengan ajaran Islam, bahkan itu sesuatu yang sangat pokok, sangat dasar, yaitu berkaitan dengan keyakinan atau akidah seperti itu. Dan sumbernya kadang-kadang karena sudah terjadi kerancuan pada diri orang tersebut, bisa jadi menganggap semua agama itu sama. Ini kan, misalkan ya, seperti itu. Kemudian tidak adanya sikap yang tegas
Bagaimana mengamalkan ayat Allah lakum dinukum waliyadin. Ya, seperti itu. Kan ini jelas. Adapun memuliakan orang, menyambut tamu dan seterusnya, pasti ini adalah ajaran Islam. Tetapi tatkala apa? Sesuatu sampai mengorbankan atau bersinggungan dengan keyakinan kita, hendaknya kita memiliki batasan-batasan seperti itu. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, ayat yang terakhir. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan engkau jumpai suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti ini bagian dari akidah, ya kan? Bagian dari keyakinan. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan dijumpai kaum yang seperti itu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka itu memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di sini, walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Meskipun orang-orang tersebut yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, kemudian saudara mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Meskipun ya, seperti itu. Tetapi disebutkan di dalam ayat yang lain, secara jelas Allah sedang mengajarkan bagaimana kaum muslimin itu harusnya membedakan mana bermuamalah, mana memberikan loyalitas sampai mengorbankan akidah. Disebutkan di dalam surat Luqman ayat 15, Allah berfirman perihal perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan bisa jadi terjadi orang tuanya itu beda keyakinan sama anaknya. Disebutkan di dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu itu mengajakmu dengan sungguh-sungguh, jahadah kan berarti memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang engkau tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang hal itu, fala tuti'huma, maka jangan taati. Tidak cukup sampai situ. Ini sikap yang tegas sih. Tetapi perhatikan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka berdua di dunia itu dengan cara yang baik. Subhanallah. Jadi Allah sedang mengajari bagaimana kita itu bermuamalah dan bagaimana berloyalitas, memberikan kecintaan. Faidah dari surat Al-Mujadilah tadi, kecintaan kepada yang demikian diberikan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka ini kecintaan yang muharram, yang diharamkan. Ibarat itu cinta terlarang, gitu ya. Adapun kecintaan secara fitrah, mencintai saudaranya, mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, saudaranya atau keluarganya, ini sesuatu yang fitrah kan, itu boleh. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengulas sedikit berkaitan dengan kedudukan akidah yang sahih dan apa saja sih penyebab akidah yang sahih itu bisa menyimpang. Bisa terjadi pergeseran atau penyimpangan. Kemudian terakhir pembahasannya adalah apa itu solusinya? Lalu bagaimana solusinya? Ya. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang lurus atau sahih merupakan suatu pondasi yang agama ini akan tegak di atasnya. Jadi ibaratnya bangunan itu pondasinya itu adalah, kalau dalam agama itu adalah akidah. Makanya rukun Islam pondasinya apa yang paling pertama, paling dasar? 2 kalimat syahadat, gitu.
Ya, kalau rukun Islam berkaitan dengan sesuatu yang kelihatan. Di dalam itu ada pondasi yang tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya itu tampak, yaitu rukun iman. Ya. Jadi pembahasan akidah ya kurang lebih adalah pembahasan rukun iman. Namanya pondasi kelihatan apa tidak? Umumnya kelihatan apa tidak? Tidak. Ya. Pondasi itu sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Nah, itu tidak kelihatan. Tetapi bangunan tanpa pondasi yang tidak kelihatan itu tidak akan kuat, ya kan? Tidak akan kuat, bisa roboh. Nah ini penting. Demikian juga pohon yang menjadi penopang apa? Akarnya. Dan akar umumnya tidak kelihatan. Umumnya, karena masuk ke dalam. Tetapi tanpa itu atau rusak atau keropos, yang di atasnya juga akan berpengaruh seperti itu. Ya. Jadi menjadi pondasi yang agama itu tegak di atasnya. Demikian juga amal soleh akan menjadi sah dengannya. Amal soleh kita akan sah. Jadi sah atau tidaknya ditentukan oleh apa? Akidah tersebut, akidah yang sahihah. Gitu. Hal ini diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, lagi-lagi itu berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya, maka falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia itu beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam peribadatan. Jangan mengotori peribadahan itu dengan kesyirikan, menyekutukan Allah. Yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ayat yang mulia ini, demikian juga ayat-ayat yang lainnya menjelaskan bahwasanya amalan tidak akan diterima kecuali apabila bersih dari kesyirikan. Yang maknanya adalah harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu apa? Akidah itu. Bisa ditangkapi, bisa ditangkap sampai sini alurnya gitu. Dari sini perhatian para rasul itu yang pertama kali adalah memperbaiki akidah gitu. Maka Allah mengutus para rasul dan perhatian pertama mereka adalah memperbaiki permasalahan akidah. Maka sudah kita menyelesaikan tafsir atau surat juz 30 yang kebanyakan itu makiyah. Nah, itu fase makiyah. Yang kebanyakan berkaitan dengan apa? Pondasi akidah. Dan bukan maknanya yang ketika di Madinah, tidak juga. Sampai akhir wafatnya Rasulullah masih perhatian terkait dengan akidah. Di antara ucapan Rasulullah yang diabadikan sampai sekarang kita bisa membacanya, yaitu apa? Kata Rasulullah SAW ini di akhir kehidupan beliau. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Sungguh semoga laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Mengapa mereka dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Permasalahan akidah bukan? Akidah. Diingatkan, jangan sampai umat Islam melakukan yang demikian. Ini perhatian Rasulullah SAW khususnya kepada umatnya berkaitan dengan akidah. Dari awal, tengah, dan akhir perhatian para nabi dan rasul, akidah menjadi prioritas yang paling besar. Jadi perkara yang pertama kali mereka seru kepada kaumnya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadahan selainnya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl di antaranya. Salah satunya ayatnya di dalam surat An-Nahl, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Apa yang diutus? Rasulan, seorang rasul. Jadi setiap umat itu sudah diutus seorang rasul. Ya, ada nabi, ada rasul ini. Perhatikan ini. Ada nabi, ada rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Nanti bisa lebih memahami ayat ini. Yang disebutkan di sini bukan nabiyan, tapi rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Persamaannya apa? Persamaannya dulu. Sama-sama laki-laki. Ya, nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Gitu. Rajulun. Kemudian uhiya bihi, diberi wahyu sama-sama. Nabi dan rasul sama-sama diberi wahyu. Kalau nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, gitu. Tetapi kalau rasul diperintahkan. Dan umumnya kalau rasul itu terjadi pertentangan dengan kaumnya, gitu. Seperti itu. Terjadi pertentangan dengan kaumnya karena diutus kepada kaum yang masih kafir, gitu. Seperti itu. Adapun nabi kepada yang sudah beriman, gitu. Jadi tidak terjadi pertentangan. Ya. Seperti itu ya. Ya, ini. Dan jumlah nabi tentunya sangat banyak. Siapa tahu jumlah nabi? Jumlah nabi. Jumlah nabi berapa? Kalau tidak salah itu 124.000. 124.000 kalau tidak salah. Jadi 100.000 lebih. Adapun rasul itu sekitar 300-an. Betul ya? Sekitar 300-an. Nah, itu. Ini ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Jadi rasul itu lebih sedikit. Setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Kembali ke ayat ini yang disebutkan rasulan. Tidaklah Allah mengutus sungguh Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, utusan. Yang seruannya apa? Ani'budullaha. Sembahlah Allah semata. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Maknanya ya kesyirikan itu. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa prioritas dakwahnya para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang umat manusia dari kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan akidah seseorang bisa menjalankan agamanya. Akidahlah amalan hati, yaitu keimanan dan kepercayaan hati terhadap sesuatu yang cakupannya adalah 6 rukun iman. Ya. Pertama apa? Iman kepada Allah, ya. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada rukun iman loh. Ya. Kan kalau TK rukun iman ada 6, 1. Itu seperti ini. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ya. Kemudian iman kepada rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir, yang baik ataupun yang buruk. Ini. Kurang lebih itu cakupannya. Cakupannya itu. Ya. Dan akidah yang lurus ini berdasarkan apa? Tentunya akidah yang benar itu sumbernya juga adalah sumber yang benar. Apa sumbernya kira-kira? Apakah akal manusia atau pendapat manusia atau perasaan? Apa sumbernya? Atau logika? Sumbernya ada 2. Apa? Pertama, Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sumbernya. Sumbernya. Jadi
ketika kita ingin mendapatkan akidah yang benar itu bagaimana? Ya kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu isinya secara umum ada di 3. Sepertiganya apa? Yaitu tentang keyakinan, tentang akidah. Yang kedua tentang kisah-kisah, berita-berita. Kemudian yang kedua tentang kisah-kisah. Kemudian yang ketiga apa? Tentang hukum-hukum. Ya. Jadi sepertiga Al-Quran itu isinya itu tentang akidah, tentang keyakinan. Ya. Nah, itu. Jadi berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian supaya pemahamannya itu benar, maka kita mencari pemahaman yang paling benar. Itu apa? Berdasarkan pemahamannya orang-orang yang sudah diakui oleh Allah sendiri, yaitu mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami akidah berdasarkan Al-Qur'annya? Berdasarkan penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdasarkan apa? Orang-orang yang hidup di situ, di zaman itu. Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa ayat-ayat atau wahyu itu masih turun, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan, masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang penyimpangan atau pergeseran dalam permasalahan akidah. Itu sebabnya itu apa saja? Penyebabnya itu apa saja? Kita mengetahui penyebabnya supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya. Jadi penyimpangan dari akidah yang lurus merupakan kebinasaan, merupakan sebab kebinasaan dan kesia-siaan. Mengapa? Dikarenakan akidah yang sahih ini menjadi faktor pendorong yang kuat kepada amal yang bermanfaat. Jadi seseorang bisa beramal soleh, beramal yang bermanfaat tatkala didasari akidah yang benar. Itu kita buktikan ketika terjadi penyimpangan dalam masalah akidah, maka amalannya juga rusak. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang Syiah. Ya. Kita sudah saksikan sendiri di zaman ini saja, kita saksikan bagaimana mereka itu kejam. Mereka sangat mendolimi kaum muslimin. Ya, tidak sedikit kaum muslimin yang sudah menjadi korban dibantai. Bahkan kalau suatu tempat mereka berkembang menjadi mayoritas, maka kaum muslimin selain mereka akan dibunuh. Gitu. Terjadi di mana? Yang Bashar itu mana? Asad Bashar, Suriah. Nah itu, Suriah. Ya. Pertanyaan, kalau seperti itu apakah dia itu Islam? Karena yang dibunuh juga orang Islam, ya? Gitu. Kenapa? Ya itu keyakinannya rusak. Bahkan kata para ulama, Syiah ini terkumpul berbagai macam penyimpangan kumpul jadi satu. Bahkan yang akidahnya Syiahnya akidahnya di Suriah itu adalah akidah Nusairiyah. Nusairiyah itu berasal dari kata Nasoro. Jadi menggabungkan antara keyakinan yang ada. Itu kecenderungannya mirip keyakinan Nasoro seperti itu. Itu kan akhirnya apa? Amalannya rusak. Ya kan? Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Salah satu contoh. Kemudian contoh-contoh yang lain, misalnya ada orang yang memiliki keyakinan orang yang melakukan dosa besar otomatis keluar dari agama Islam. Ini benar apa tidak? Menurut panjenengan? Benar? Keliru. Ya, keliru. Ini pemahamannya keliru. Ya. Ada orang melakukan dosa besar langsung dihukumi murtad. Ini salah. Ya, berarti ini penyimpangan dalam akidah. Seperti itu. Kemudian mereka, ini hukum di dunia. Hukum di dunia, orang yang melakukan dosa besar dihukumi bukan Islam lagi.
imannya sudah hilang. Terus nanti di akhirat dihukumnya apa? Kekal selama-lamanya. Dampaknya apa setelah itu? Ini kan keyakinannya rusak ya. Akhirnya mereka apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Kan rusak lagi ya amalannya ya. Nah itu. Dari ininya rusak, akhirnya apa? Amalannya juga rusak. Seperti itu. Karena sudah dianggap keluar dari agama Islam ya, darahnya halal. Masya Allah. Ini pemahaman yang keliru. Itu contoh saja. Ya. Tentunya banyak sekali ya contoh-contoh yang ada ya. Kalau kita mengkaji dalam permasalahan akidah, itu akan kita jumpai. Jadi ini merupakan faktor kebinasan dan kesia-siaan. Ya sia-sia hidupnya ternyata apa? Berada di atas akidah yang tidak benar misalnya. Tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan Sunnah, atau berdasarkan Al-Quran tetapi pemahamannya sendiri seperti itu. Nah, pemahamannya sendiri. Ya. Kadang-kadang mereka juga punya dalilnya ini loh, tetapi pemahamannya yang rusak. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ada orang yang berdalil dengan Al-Quran, tetapi ada maksud terselubung di situ, maka beliau mengatakan kalimatul haq urida bihil batil. Ini memang ucapannya benar Al-Quran, tetapi maksud di situ adalah kebatilan. Karena apa? Pemahamannya yang tidak benar. Ya, seperti itu. Nah, makanya tadi kembali kepada pemahaman orang-orang yang lurus, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Ya. Kembali ke sini ya, Bapak Ibu. Dikarenakan akidah lurus ini menjadi faktor pendorong yang kuat kepada amal yang bermanfaat. Ya. Contoh kalau memiliki keyakinan terhadap Allah lurus, pasti dia akan mengagungkan Allah, ya kan, seperti itu. Gitu. Dan seterusnya. Ya. Sekarang kita berbicara tentang individu ya. Nanti bagaimana dampak terhadap individu, dampak terhadap masyarakat. Suatu individu yang tidak memiliki akidah yang sahih, dia menjadi pribadi yang diliputi kebingungan. Dan keraguan-raguan. Dan inilah propaganda musuh Islam itu, bagaimana kaum muslim itu ragu dengan agamanya sendiri. Ini seperti itu. Yang terkadang menumpuk pada dirinya sehingga terhalang darinya cara pandang yang benar terhadap kebahagiaan hidup, hingga tidak bisa mendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Ya. Sampai-sampai dia mengalami kehidupan yang sempit, kemudian dia berusaha melepaskan diri dari keadaan ini, tapi tidak sanggup caranya bagaimana. Ya. Dan tidak jarang mereka ada yang mencari solusi, tapi apa? Dengan cara mengakhiri hidupnya. Ya, Masya Allah. Ini disebutkan oleh saya, hanya menerjemahkan, ya, bukan dari saya sendiri. Ini di buku Aqidah At-Tauhid ya. Saya Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mufti di Kerajaan Negeri Saudi. Nah, ini. Jadi sampai seperti itu, sampai bisa mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Sebagaimana ini adalah sebuah realita yang ada dari kebanyakan individu yang kehilangan petunjuk akidah yang benar. Ini yang individu ini. Kemudian masyarakat. Masyarakat yang tidak dipengaruhi oleh akidah yang benar, laksana masyarakat yang hidup seperti binatang, yang kehilangan konsep hidup yang bahagia. Itu yang bagaimana? Konsep kebahagiaan hidup, kehilangan konsep hidup. Ya. Karena dasar kehidupan adalah dengan akidah. Ya. Jadi masyarakat yang seperti itu memiliki kehidupan yang meskipun masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang memiliki kehidupan yang secara dohir itu ya menyenangkan, ya. Secara infrastrukturnya maju, secara bangunan fisiknya maju, berbagai macam sarana fasilitanya maju, teknologi dan seterusnya, ya, seperti itu. Tetapi karena konsep hidupnya mereka tidak memiliki, justru keadaan itu menghantarkan mereka kepada kebinasaan, seperti itu.
Dan ini sebagaimana disaksikan di masyarakat negeri kafir, seperti masyarakat negeri kafir. Ya. Bapak Ibu jangan menyangka ya, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang kafir itu berada di atas umat Islam, ya. Dan seakan-akan mereka itu tidak bisa terkalahkan, ya. Tidak bisa terkalahkan. Tetapi mereka menganggap tidak akan terkalahkan, tidak akan hancur. Justru Allah mendatangkan kehancuran dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah sampai diabadikan di dalam ayat, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang kedua. Orang Yahudi Bani Nadir itu menganggap diri mereka itu kuat, tidak akan yang mengalahkan. Orang Islam tidak ada yang mengalahkan. Tetapi Allah tumbuhkan dalam hati mereka rasa takut, gentar, ketakutan, kepanikan. Ini sifatnya orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu panik. Seperti yang di Israel itu sebenarnya mereka panik gitu. Karena dikecam dari berbagai negara, mereka panik, tapi justru malah mereka tambah membabi buta kepada kaum muslimin. Nah ini Yahudi Bani Nadir juga panik, terusan mereka menghancurkan benteng-benteng mereka sendiri dari dalam. Yang tadi mengira benteng itu menghalangi mereka dari azab Allah, dari serangan umat Islam, malah mereka sendiri karena panik merusaknya sendiri. Kemudian dari luar dirobohkan sekali oleh umat Islam. Kemudian setelah itu mereka diusir dari Madinah. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ya. Jadi kita ulangi di sini ya. Jadi masyarakat yang demikian itu kehilangan konsep hidup. Sekalipun masyarakat tersebut memiliki kehidupan materi yang sejatinya menghantarkan mereka kepada kehancuran atau memiliki infrastruktur yang masya Allah memukau dan seterusnya gitu. Ya. Tapi ternyata itu menghantarkan kepada kehancuran. Sebagaimana ini realita yang ada. Karena kemajuan materi atau infrastruktur atau bangunan fisik atau hal-hal kemajuan yang lainnya ini sangat membutuhkan dasar yang kuat. Apa? Yaitu tauhid atau yaitu akidah yang lurus. Dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan manfaat pada keistimewaan mereka atau kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka dan manfaat-manfaat yang lain. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan akidah yang sahih seperti itu. Jadi harus berbanding lurus antara kemajuan suatu negara dengan apa? Ibaratnya kalau di tembok-tembok sekolah SD itu apa ya? Ada IPTEK, ada IMTAK apa gitu? Iya, IMTAK ya. Jadi harus ini kemajuan IPTEK juga harus didasari IMTAK, iman dan takwa. Nah, itu kan masya Allah ya. Kita nggak nyadar itu di sekolah-sekolah tulisannya itu dulu. Masih enggak sekarang tulisan-tulisan gitu? Masih ya. Kalau zaman dulu kayak gitu. Sekarang saya jarang masuk ke SD negeri. Seperti itu. Mungkin masih ada ya, masih. Masya Allah. Nah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Saba ayat 10 ya. Surat Saba ayat 10. Ayat 10 hingga ayat 13. Ini panjang ya, mungkin kita cari ayat yang lainnya. Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 51. Ini pendeknya. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malus shalihat." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik, yang halal dan beramal soleh. Tetapi lebih jelas itu yang tadi yang saya paparkan itu surat Saba ayat 10 sampai 13. Untuk menyingkat waktu kita lewati saja. Mungkin bisa dilihat sendiri, bisa direnungi surat Saba ayat 10 hingga ayat 13. Maka kekuatan akidah wajib tidak boleh terpisahkan dari kekuatan materi atau kemajuan-kemajuan yang sifatnya fisik seperti itu. Jika terpisah dengan sebab penyimpangan akidah yang batil, maka kekuatan materi ini hanya menjadi penghantar kepada kehancuran dan kemunduran. Ya. Sebagaimana realita yang ada pada hari ini di negeri kafir, yang mereka memiliki materi namun tidak memiliki akidah yang benar. Gitu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja penyebab terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah yang sahih ini? Di antaranya. Yang pertama, ketidaktahuan terhadap akidah yang benar.
atau apa ya, minimnya ilmu, minimnya pemahaman tentang akidah yang benar ini, hingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hal ini disebabkan apa? Berpaling dari mempelajarinya, tidak mau mempelajarinya. Demikian juga tidak mau mengajarkannya, atau minimnya perhatian terhadap masalah akidah, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah ini. Akan tumbuh generasi yang tidak tahu sama sekali. Ya. Tentang Allah, tentang Rasul, bagaimana, tidak tahu. Nah, ini kaitannya dengan pendidikan, betul. Tidak pula mengetahui apa saja yang menyelisihi dan kebalikannya, sehingga meyakini bahwa kebenaran, suatu kebenaran adalah suatu kebatilan. Yang benar dianggap salah, nanti yang salah dianggap benar. Karena tidak memiliki pemahaman yang benar. Gitu. Hal ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innama tangkudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Akan terurai ikatan-ikatan Islam sedikit demi sedikit. Kapan itu? Bila mana tumbuh di umat Islam generasi yang tidak mengetahui permasalahan-permasalahan atau perkara jahiliyah. Jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Ini yang pertama ya, penyebab yang pertama. Apa tadi? Minimnya pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah fanatik terhadap apa yang sudah berjalan dari dulu. Ya, yang diyakini oleh nenek moyang dan berpegang teguh dengannya, meskipun itu adalah suatu kebatilan. Jadi tidak disaring benar apa tidak gitu. Benar apa tidak? Coba pas yang kecil kalau giginya copot dilempar kemana? Dilempar kemana? Kalau bawah ke atas. Itu dari mana gitu kan? Itu kan fanatik gitu. Fanatik tanpa disaring ini benar apa salah. Itu contoh saja. Tidak dikaji ini benar apa salah. Kalau benar harusnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga dalam sunnah Rasulullah ada petunjuk seperti itu. Kalau tidak ya, nah itu ikut siapa? Itu contohnya. Ini contoh kecil saja ya. Nah, ini jadi fanatik ya, fanatik. Dan meninggalkan yang menyelisihinya meskipun itu benar. Ada sesuatu yang benar diselisih karena tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan lama gitu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ikut-ikutan, ya, membeo ini. Ikut-ikutan dengan mengambil perkataan manusia dalam hal akidah tanpa mau tahu dalilnya dan kesahihannya. Dalilnya mana? Sudah. Kemudian ada dalilnya tapi sahih apa tidak gitu. Harus dicari tahu. Ini. Jadi selain fanatik juga ikut-ikutan. Kemudian yang berikutnya subhanallah. Kita sampaikan secara singkat tadi. Yang berikutnya, hulu atau berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang soleh, yaitu dengan mengangkat mereka pada derajat yang tidak selayaknya itu, sampai derajat ketuhanan, yang itu hanya dimiliki Allah, tapi dianggap para wali ataupun orang soleh seperti itu juga, yang diminta dan seterusnya. Ini juga penyebab. Kemudian yang kelima, lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua, di alam semesta, demikian juga ayat-ayat Allah di Al-Quran, seperti itu. Lalai dari mentadaburi tersebut. Kemudian yang keenam, pada umumnya rumah-rumah kaum muslimin atau rumah-rumah manusia, masyarakat kosong dari nilai-nilai agama ya, dan petunjuk yang benar. Nabi bersabda, Bapak Ibu, ini perhatikan untuk semua orang tua gitu. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajinasihi. Setiap anak itu lahir di atas fitrah. Orang tuanya yang menyebabkan anaknya itu memiliki keyakinan Yahudi, memiliki keyakinan Nasrani ataupun Majusi. Orang tuanya. Maka orang tua itu memiliki peran yang besar untuk mengarahkan anak-anaknya. Seperti itu, membimbingnya. Kalau tidak ya sudah, ya kan? Tanggung jawab besar akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Gampang. Ya gampang insya Allah. Kita manfaatkan momentum yang ada. Turun hujan. Nah, Masya Allah, siapa yang menurunkan hujan ini? Kan penanam akidah gitu. Kemudian ada api misalnya, nah,
betapa panasnya ini. Nanti di akhirat lebih panas lagi kalau kita masuk neraka, naudzubillah gitu. Penanam akidah lagi. Kemudian lagi yang berikutnya ya. Dibatasinya sarana pendidikan dan pengetahuan di kebanyakan negara Islam dari menunaikan urgensi akidah, di mana kurikulum pendidikan di kebanyakan negara tidak memberikan perhatian kepada masalah agama. Coba di sekolah-sekolah umum pelajaran agamanya berapa? Sejam sepekan ya. Itu saja mungkin ya apa itu nggak campur, nggak itu insyaallah. Ya seperti itu Bang. Ini ada 7 penyebabnya, ada 7 kurang lebih ya. Lalu kita tutup dengan solusinya. Jangan hanya sekedar masalah saja, harus solusi ini. Solusinya gampang di sini. Pertama tentunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tadi sumbernya apa? 2 itu tadi, Al-Quran dan Sunnah. Maka kembali mengambil keyakinan yang benar darinya. Kedua, memberikan perhatian yang besar dalam pengajaran akidah yang sahih pada setiap jenjang pendidikan. Apakah mengajar akidah harus guru agama? Harus guru agama tidak? Pertanyaan. Tidak. Ngajar biologi, ngajar IPA bisa nggak menanam akidah? Bisa, sangat mungkin sekali ya. Dan yang lainnya, kalau sudah mindsetnya itu pengetahuan agama ini bisa ya. Nanti masalah lebih variatif gitu malah. Tidak garing dengan matematika 1 kali 1 dan seterusnya gitu dok, tapi ada penanaman dan juga IPA dan seterusnya. Gitu. Jadi ada perhatian besar. Kemudian yang ketiga, menetapkan kurikulum yang benar dari sumber yang benar dan menjauhkan dari sumber-sumber yang menyimpang, dari buku-buku yang mengajak kepada penyimpangan dan seterusnya. Ada disortir atau diseleksi seperti itu. Dan yang keempat, itu terakhir, ditegakkannya dakwah. Harus ada orang yang menyeru kepada jalan Allah, kepada agama Allah, seperti itu. Dan memperingatkan dari apa? Penyimpangan-penyimpangan yang ada khususnya dalam permasalahan akidah ini. Seperti itu. Kalau enggak, wah udah ibaratnya kerem semua gitu ya. Seperti itu nggih, akan kerem semua. Harus ada sekelompok orang yang tegak untuk menyerukan, dan tidak harus dia disebut ustadz, siapapun. Maka pentingnya ngaji kemudian disampaikan, siapapun bisa mendakwahkannya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bersifat tematik ya, karena ini ada terjadi perubahan jadwal. Insyaallah selebihnya kita kembali kepada hari malam Senin ya, seperti itu insyaallah, di waktu yang lain insyaallah. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kata-kata yang mungkin kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pengajian pada kesempatan ini karena waktu yang membatasi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.